la Abi Thalibin marang Abu Thalib wa kallamuhu lan padha ngaturi supaya si Quraisy ing Abu Thalib wa hum ing kalih utawi wong kang padha ngaturi Abu Thalib iku asyrafu qaumihi wong mulya-mulyane kaum Abu Thalib Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wa Abu Jahal ibn Hisham wa Umayyah bin Khalaf. Di Abu Jahal ki gelar ya. Sing gelari wong Islam ya. Dia asal namanya Abdul Hakam ibnu Hisham wa Umayyah bin Khalaf wa Abu Sufyan ibn Harb birijalin dalam pira-pira wong lanang min asyrafim sing pira-pira mulyane wong Quraisy. Faqalu mongko padha ngucap sapa ya si wong-wong mau ya Abu Thalib innaka tumusni panjenengan minna sing kita iku haitsu qad alimta ing dalam panggonan kang weruh panjenengan. Jadi maksudnya kamu punya kedudukan yang tinggi di sisi kami, di kalangan kami. Waqad hadaraka lan teman-teman wis ngadiri ing sira apa ma perkara taro kang ningali sapa sira. Maksudnya sakaratul maut wa takhawafna lan ngrasa khawatir sawa kita alaika ing atase panjenengan. Waqad alimta lan teman-teman wis ngawruhi panjenengan alladzi ing perkara bainana kang ing dalem antarane kita baina ibni ahik lan ing dalem anak antarane anak sedulur ira maksudnya Kanjeng Nabi. Engkau sudah tahu permasalahan antara kami dengan anak saudara engkau. Fa'anhu mengko ngundang sesura ing ibnu ahik lana kanggo kita. Fa'anhu mengko latri ngundang panjenengan ibnu ahik. Fakhud mengko ngalap panjenengan kanggo kita minhu sang ibnu ahik wa khud ngalap panjenengan lahu kanggo ibnu ahik minna sang kita ya khud lana minhu wa khud lahu minna maksudnya ambillah satu perkara untuk kami dari ibnu ahik dan ambillah satu perkara dari kami untuk ibnu ahik maksudnya diadakan perundingan lah diadakan perundingan sehingga kami akan memberi sesuatu yang diminta oleh ibnu ahik dan dia pun mesti juga memberikan sesuatu yang kami minta maksudnya begitu. Jadi adakanlah satu perundingan di mana dalam perundingan itu kamu mengambil sesuatu dari kami persyaratan-persyaratan yang akan engkau berikan kepada ibnu ahik dan ambillah dari ibnu ahik persyaratan-persyaratan yang mesti dia berikan kepada kami. Sithik eding lah istilah wong Jawa, sithik eding. Jadi aja menangi dhewe wae. Fa khudh lana minhu wa khudh lahu minna. Yang dengan apa itu dia mengambil dari kami, kami mengambil dari dia tadi. Akhirnya bagaimana? Liyakufa supaya nahan diri sapa ibnu ahik anna sing kita. Walane kufalan supaya nahan diri sapa kita anhu saking ibnu ahik. Waliyada'ana lan supaya ngumbar sapa ibnu ahik ing kita. Wa dinana sartane agama kita. Walinada'ahu lan supaya ngumbar sapa kita ibnu ahik. Wa dinahu sartane agamane ibnu ahik. Toleransi beragama. Toleransi beragama. Jadi toleransi beragama itu bukan made in Indonesia, sudah made in Abu Jahal sejak dulu sudah ada gitu.
Jadi setelah Rasulullah SAW itu dakwah terus nggak bisa dihentikan, dimusuhi juga tetap jalan saja, maka akhirnya orang Quraisy itu mengambil jalan tengah. Ambil jalan tengah, sekarang kita mengadakan satu perundingan. Ambillah sesuatu untuk Ibnu Ahiq dan ambillah sesuatu untuk kami. Ambillah persyaratan-persyaratan untuk kami dan ambillah juga persyaratan-persyaratan untuk Ibnu Ahiq. Jadi ambil jalan tengah, apa yang harus kita berikan kepada Ibnu Ahiq dan apa yang mesti dia berikan untuk kita. Sehingga kita ini bisa menahan diri, dia juga bisa menahan diri. Biarkan kita dengan agama kita dan kita biarkan dia dengan agama dia. Paham gak maksudnya ini? Bapak Asa mongko ngirimaken ilahi marang Kanjeng Nabi sapa Abu Thalib, ngirimake utusan ilahi marang Kanjeng Nabi sapa Abu Thalib. Faja'ahu mongko nekani sapa Abu Thalib ing Kanjeng Nabi. Faqala mongko ngendika sapa Yasi Kanjeng Nabi. Faqala mongko ngendika sapa Abu Thalib, ya ibn akhi. Haula utai mengkono akeh iku asyrafu qaumika, mulia-muliane kaum ira. Qad istama'u teman-teman padha kumpul sapa haula ilaika marang sira. Liyuk tuka supaya ning nguwai supaya si haula ing sira. Waliyak khudulan supaya ngalap sapa haula mingka sing sira. Maksudnya mengadakan perundingan tadi itu. Jadi bukan dikasih harta, dikasih bukan maksudnya ini. Dikasih ya dikasih apa? Tadi itu perkara-perkara yang bisa dia jadikan jalan tengah gitu. Liyuk tuka waliyak khudu mingka. Al-akhdhu wal-ata'. Kala ngendika sapa si rawi Ibnu Abbas. Faqala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am ya. Kalimatan wahidah. Jaluk sapa ingsun ing kalimah kang siji. Tuktunah kang ngwehake sapa sira ing kalimah wahidah. Tamlikuna kang bakal bisa nguasani sira kabeh biya kelan kalimah wahidah. Al-araba ing wong Arab. Wa tadinu lan dadi tunduk laku marang sira kabeh. Biha kelawan kalimah sapa al-ajam wa ajam." Faqala mongko ngucap sapa Abu Jahal, "Naam, iya. Iya tak wae nek njupung njaluk sak kalimah tak wae." Wa abika demi bapak ira, wa asyra kalimatin lan tak wae sapa sira ing 10 kalimat. Nek mbung njaluk sak kalimah tak wae, 10 kalimah pun tak wae. Kala ngendika sapa kanjeng Nabi taquluna, padha ngucap sira kabeh la ilaha illallah wa takhla'una lan ngelepas sapa sira kabeh ma ing perkara ta'buduna kang padha nyembah sira ing ming duni sang saliyane Allah. Wasafaku ya mongko padha keplok sapa ya si wong akeh biaidihim kelawan tangane wong akeh. Jadi keplok ya wis amalane Abu Jahal ya. Cuma kalu tumuli padha ngucap sapa wong akeh, "Ya Muhammad, aturi itu ana to ngarep iki sira antas ala yen den dadekake sapa sira al-alihata ing sesembahan-sesembahan ilaha wahida ing sesembahan kang siji. Ina amraka temasne perkara nirkula ajabun yektine aneh." Kala ngendika sapa rawi sumaqala ba'duni ba'd. Sumaqala tumucap sapa ba'dum sebagiane wong akeh ya li ba'din marang sebagian kang liya. Inna utumisaan wallahi demi Allah ma hadzal rajulu ora utawi kilah wong lanang si Muhammad iku bimuktikum kelawan bakal nguwahi ing sira kabeh syai'an ing suwiji-wiji mimma sing perkara turidun kang ngarepake sira kabeh ing ma. Wong toliku mongko budalana sira kabeh wamdu lan terus sira kabeh maladini abaikum ing atase agamane mbah-mbah ira kabeh hatta yahkumullah hingga ngukumi sapa Allah
bainakum ing dalam antane sira baina ing antarane Muhammad. Tsumma tafarraqu tumuli padha buyar sapa wong akeh. Kala ngendika Ibnu Abbas faqala Abu Thalib, wallahi demi Allah ya ibn akhi, ma ra'aituka ora ningali sapa ingsun ing sira. Sa'al tahum. Ma ra'aituka ora ningali sapa ingsun sa'al tahum kalih njaluk sapa sira ing Quraisy syatoton ing perkara kang liwat batas. Perkara sing berat sing liwat batas. Kala ngendika Ibnu Abbas fatami amangka dadi pengin sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ing dalam Islami Abu Thalib. Baca alam mongko dumadi sapa kanjeng Nabi ku yaqulu ngendika sapa kanjeng Nabi. Lahu marang Abu Thalib ay ingsun. Fa anta mongko utawi sira ku fakulha. Mongko ngucapna sapa sira ing la ilaha illallah. Astahilu mongko murih halal sapa ingsun laka kanggo sira. Biha kelawan la ilaha illallah asy-syafa'ata ing syafaat yaumul qiyamatin dalam dina kiamat. Wala mara'a mongko areka ningali sapa Abu Thalib hirsa Rasulillah ing oleh nemen-nemeni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala mongko ngucap sapa Abu Thalib ya ibn akhi. Wallahi demi Allah laula makhafatu subbah. Lamun ora khawatir laula makhafatu subbah. Lamun ora khawatir dadi cacat subbah. Malaika ing atase sira wa ala bani abika. Lan ing atase anake bapa nira. Mimbak di sing sause ingsun. Anake bapa nira mimbak di ya anak-anakku maksude. Kanjeng Nabi iki ora duwe dulur kok. Wa anta duna lan yen nyono sapa Quraisy nang Quraisy. Ani temen ingsun iki nama kultuha. Ambis ning ngucapaken sapa ingsun ing la ilaha illallah jazaan krana aring Rasulullah minal mauti sing mati. La kultuha yektene ngucapaken sapa ingsun ing la ilaha illallah. La aquluha orang ngucapaken sapa ingsun ing la ilaha illallah. Ila li asurraka kejawa supaya bungahaken sapa ingsun sira biya kelan la ilaha illallah. Wa dzakrat fi rawin mubham la yu'rafu haluhu. Jadi Abu Thalib ini ya memang tokoh bangsawan. Jadi namanya kehormatan ini bagi dia ini satu perkara yang besar. Jadi kalau saya itu mengucapkan la ilaha illallah, khawatir kehormatan menjadi cacat bagi kamu dan bagi anak cucu nanti. Makanya aneh tuh pikirannya Abu Thalib itu. Menjadi dipermalukan. Maksudnya Abu Thalib itu bagaimana ya? Dia ini sebagai tokoh ya harus berpegang dengan prinsip sampai mati gitu loh. Nanti kalau saya ini sebagai paman kamu kok terus akhirnya sebelum matinya kok ngalah. Nah ini ketokohannya itu justru juga akan berkurang menjadi cacat untuk kamu dan untuk keluarga. Katanya Abu Thalib. Ini aneh. Nah, ini mungkin kita tidak bisa memahami perkara seperti ini kecuali kalau kita melihat sejarah bangsa-bangsa Arab. Jadi orang Arab itu kehormatan itu dijaga itu luar biasa. Sampai Abi Thalib sendiri mempertahankan Nabi mati-matian juga karena membela Nabi mati-matian juga karena sebagai keponakannya, sebagai keluarganya itu. Subhanallah. Dan dia khawatir juga kalau orang-orang Quraisy itu menyangka Abu Thalib itu mengucapkan la ilaha illallah itu karena sudah dalam keadaan resah karena akan mati. Bukan karena kesadaran betul. Sehingga ini juga akan menjadi cacat bagi keluarga. Ternyata Abu Thalib ini tidak
mengucapkan itu dengan tulus ikhlas, tapi karena sudah mau mati saja. Nah, penafsiran seperti ini apa ada dasarnya? Saya ngomong begini ini, ada dasarnya. Yaitu ketika Abu Jahal terbunuh di Badar. Ketika Abu Jahal terbunuh di Badar, maka ketika mau mati itu dia mengatakan laula akar qatalani. Seumpama yang membunuh saya itu bukan orang Madinah yang merupakan akar, yaitu petani, saya tidak menyesal dengan terbunuh ini. Kenapa yang membunuh saya itu bukan orang-orang Quraisy? Kalau yang membunuh saya ini orang Quraisy, saya bangga malah. Karena sama-sama tokohnya. Tapi yang saya sedihkan itu bukan karena saya terbunuh, karena yang membunuh saya itu kok orang Madinah petani. Karena kamu harus tahu bahwa pada zaman dulu itu petani itu satu pekerjaan yang rendah gitu. Pekerjaan yang rendah. Maka orang Mekah itu nggak mau jadi petani. Lau ghairu akarin qatalani, katanya Abu Jahal. Seumpama yang membunuh saya itu bukan petani Madinah, saya tidak merasa menyesal dengan pembunuhan ini. Maka dikatakan Abu Jahal itu Fir'aunu hadil ummah, dan Fir'aunnya umat ini lebih dahsyat dari Fir'aunnya Nabi Musa. Karena Fir'aunnya Nabi Musa itu ketika sudah tenggelam dia mengatakan amantu bi Rabbi Harun wa Musa, saya beriman dengan Tuhannya Harun dan Musa. Amanta waqad al-ana waqad asaitu qabl, sudah enggak ada gunanya sekarang, sudah tenggelam. Jadi Fir'aunnya Nabi Musa itu ketika akhir hayatnya itu sudah tenggelam itu dia usaha beriman, tapi Abu Jahal tidak. Abu Jahal tidak. Biasa mati ini. Saya bukan pertama kali orang yang mati, katanya dia. Tapi yang saya sesali itu kok yang membunuh saya itu petani, katanya dia. Kan aneh betul. Bahkan dalam satu riwayat mengatakan ketika ada orang Islam datang, rasakan kamu sekarang, katanya orang Islam kepada Abu Jahal. Maka Abu Jahal mengatakan, saya ini bukan pertama kali orang yang dibunuh oleh budaknya sendiri, katanya. Saya ini bukan orang yang pertama yang dibunuh oleh budaknya sendiri. Jadi maksudnya saya ini tetap saja mulia gitu, saya tetap saja mulia. Yang membunuh saya tetap saja hina, yang membunuh saya itu kan budak. Jadi orang Madinah itu dianggap dia jadi budak semua. Saya ini bukan pertama kali orang yang dibunuh sama budaknya, katanya dia. Jadi saya ini walaupun mati ya tetap mulia saja. Yang membunuh saya, ya tetap saja hina, itu budak saya, katanya dia. Ini Abu Jahal laknatullah alaih itu sampai kayak begitu kekufurannya itu. Faqala Abu Thalib, wallahi demi Allah. Jadi hal-hal begini ini perlu kamu renungi dalam susunan-susunan Hayatus Sahabah ini. Karena susunan-susunan Hayatus Sahabah itu ada kaitan budaya Arab pada waktu itu. Nah ini kalau orang itu tidak tahu budaya Arab pada waktu itu, dia sulit untuk memahami apa yang dikehendaki dengan susunan-susunan ini. Maka kamu renungi betul-betul. Kala ngendika Ibnu Abbas, wa indal Bukhari man Ibnu Sayyib an-Nabi ana Abu Thalib ulama hadaratu ari kalane ngadiri Abu Thalib walafa
Dakhala mengko mlebu ngale ing atase Abu Thalib sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu Abu Jahal. Faqala mengko ngendika sapa kanjeng Nabi ayami, qul la ilaha illallah. Kalimatan ya kalimah ahaju. Kang bakal mbela kula laka dateng kanggo panjenengan biya kelan kalimah indallah ing kersane Allah. Faqala Abu Jahal wa Abdullah ibn Abi Umayyah Abu Thalib. Atarghabu ana ta benci sira ngan millati Abdul Muthalib sange agamane Abdul Muthalib. Falam yazala moko ora leren sapa Kanjeng sapa Yasi Abu Jahal lan Abdullah bin Abi Umayyah iku yukalimanihi ngomongi marang Abu Thalib hatta qala hingga ngucap sapa Abu Thalib akhira makalamahum ing dalam akhire oleh ngendikani marang akeh iklan oleh ngucap ala millati Abdul Muthalib netepi sapa ingsun ing atase agamane Abdul Muthalib. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la astaghfirunna. Demikian bakal istighfar temananan sapa ingsun laka kanggo panjenengan. Malam unha selagine durung dilarang sapa ingsun angka sanging istighfari panjenengan. Panazalat mangko tumurun maka lin nabi walladzina amanu ayulil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Maka ora prayoga lin nabi kutu nabi walladzina amanu ayastaghfiru yen to istighfar sapa nabi lan dina amanu lil musyrikin kang wong kang padha musyrik. Walau kanu senanca dan musyrikin niku uli kurba wong kang duweni sifat kerabat. Mimba di mata bayana sing sause oleh dadi jelas. Lahum kutu nabi ladina amanu apa anahum tumusne musyrikun iku ashabul jahim wong kang penghuni neraka jahim. Maksudnya setelah mati, setelah nyata-nyata mati dalam kekufuran gitu. Karena kita ini tidak tahu bahwa orang itu ashabul jahim kecuali kalau dia ini sudah nyata-nyata mati dalam kekufuran. Tidak boleh kita istighfar untuk mereka. Di Nabi Ibrahim juga begitu. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah tabarra'a minhu. Ketika Ibrahim sudah nyata-nyata tahu bahwa ayahnya itu musuh bagi Allah. Bagaimana bisa tahu? Ketika mati dalam keadaan kufur, tabarra'a minhu, maka dia cuci tangan dari ayahnya. Tapi kalau kita ini tidak tahu matinya orang itu bagaimana, ya kita istighfar dengan taklik, ya Allah ampuni kalau dia ini memang mati dalam keadaan Islam. Wa nazala antumurun apa innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. La haula wala quwata illa billah. Ini masalah hidayah, ya. Masalah hidayah. Hidayah itu milik Allah. Padahal Abu Thalib itu subhanallah dalam kalau kamu baca sirah nabawiyah Ibnu Hisham, sirah nabawiyah Dalailun Nubuwah lil Baihaqi dan sebagainya itu, Abu Thalib itu banyak sekali melihat mukjizat-mukjizat Nabi sejak Nabi masih kecil. Ya. Sejak Nabi masih kecil itu Abu Thalib itu sudah melihat mukjizat-mukjizat Nabi ketika dalam perjalanan ke Syam, di mana kalau beliau berjalan selalu dinaungi awan, ketika bertemu dengan Buhaira pendeta Nasrani di Syam dan sebagainya. Jadi Abu Thalib itu sudah cukup data 1000 data membenarkan Nabi. Dan dia yakin kalau Nabi itu benar. Dia yakin kalau Nabi itu benar. Bahkan dalam beberapa riwayat Abu Thalib itu banyak sekali mengucapkan syair-syair yang menceritakan kebenaran Nabi dan kemuliaan Nabi. Tapi anehnya itu dia ini tidak berani menyatakan la ilaha illallah, itu enggak berani. Ya gara-gara menjaga ketokohannya tadi.
Jadi Abu Thalib itu tipenya itu orangnya itu ingin menjaga semuanya gitu. Ya saya sebagai paman akan saya bela habis-habisan keluarga saya. Tapi saya ini sebagai tokoh Quraisy ya tetap saya pertahankan ketokohan saya. Jadi maunya dia ini di tengah-tengah jadinya itu. Dia tidak mau meninggalkan ketokohannya itu nggak mau dia ini. Padahal dia cukup banyak menderita itu karena membela Nabi itu sampai 3 tahun dikucilkan di Syi'ab Abu Thalib juga ikut. Ya, tapi itulah Masya Allah, hidayah itu mahal ya. Jadi bukan orang itu kalau sudah korban itu mesti dapat hidayah, itu juga tidak. Makanya innaka la tahdi man ahbabta. Subhanallah. Orang yang digunakan oleh Allah untuk memelihara Nabi sejak kecil. Bayangkan. Nah kok nggak dapat hidayah? Ini kan betul-betul perkara yang aneh. Sebaliknya ada orang yang memusuhi Nabi habis-habisan tapi akhirnya dapat hidayah. Ya kan aneh. Jadi hidayah itu memang nggak bisa dipikir oleh otak. Kadang-kadang memang ada asbab itu ada. Bagaimana asbab hidayah itu ada, asbab dolalah juga ada. Dan asbab dolalahnya Abu Thalib itu ya karena dia mempertahankan kedudukan tadi itu. Seperti Heraklius ketika diajak masuk Islam oleh Nabi, dia sudah yakin kebenaran Nabi itu, tapi dia tidak berani menyatakan Islam karena kedudukannya. Jadi ini menunjukkan apa? Kesimpulannya dalam fikih itu. Kesimpulannya bagaimana? Orang itu walaupun yakin terhadap benarnya Islam, benarnya Nabi, tapi kalau dia tidak berani menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya tidak dihukumi Islam. Tidak dihukumi Islam. Jadi Islam itu bukan hanya dalam hati saja, tidak. Harus syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadat itu termasuk syaratnya Islam. Jadi walaupun nonton yakin kayak apa kepada Allah dan Rasulnya, kalau nggak mau syahadat ya nggak diterima. Wa kharaja Allah min tariqin akhar anhu binahwi wa qala fihi falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ridha. Nawaraken marang kalimah haling atas Abu Thalib. Wa ya'udani an kumbali so Abu Jahal lan Ibnu Umayyah lahu marang Abu Thalib bitilkal maqalah kelan mengkono-mengkono pengucap hatta qala engko ngucap sapa Abu Thalib akhir maqalah. Ing dalam akhire oleh ngucap sapa Abu Thalib ala millati Abdul Muthalib. Netepi ingsun ing atase agamane Abdul Thalib. Wa abalan bangkang sa Abu Thalib ayakula yen ngucap sa Abu Thalib la ilaha illallah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amala astaghfiranna laka. Ama iling la astaghfiranna demi iktine. Bakal istighfar temenan sing laka kanggo sira malam munaha angka. Fa anzalallahu ta'ala yakni ba'da dzalika fa dzakarul ayatain. Wa kadara Imam Ahmad wa Muslim an-Nasai Tirmidzi Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala qol lama hadirat adikal ngadiri apa wafat lama hadirat ngadiri apa wafat Abu Thalib atahu mongko nekani Abu Thalib sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ammah kula ngucap sapa sira la ilaha illallah asyhad mongko nekseni sing selaka kanggo panjenengan biak lan la ilallah yaumul qiyamah faqala mongko ngendika sapa Abu Thalib laula antu anyironi lamun ora khawatir ento ngisen ingsun sapa Quraisy nang Quraisy yaquluna
kalih padha ngucap sapa Quraisy mahamalu orang gelemaken ing Abu Thalib ngalai ing atase ucapan la ilaha illallah apa ila fazaul maut kejaba ngersula krana mati la akrautu yakini nyenengaken so ingsun biya lan la ilaha angka ainaka ing mata nira wala aku lan orang ngucapaken so ingsun la ilaha illallah ila liakhira kejaba supaya nimbungaken so ingsun biya lan la ilaha ainaka ing mata nira wa anzalallahu azza wa jalla innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wallahu a'lamu bil muhtadin kada fil bidayah. Masya Allah, ini masalah hidayah, tapi juga mesti kamu ambil cerita ini masalah dakwahnya juga. Jadi bagaimana Nabi itu mendakwahkan agama itu sampai kepada akhir kehidupan orang-orang di sekitarnya. Abu Sakaratul Maut didatangi oleh Nabi. Dan ini terus begitu, kalau Nabi itu mendengar ada orang yang mau mati didatangi untuk diajak masuk Islam. Ini cita-cita begini ini juga ada di Madinah. Ketika anak muda Yahudi diberitakan kepada Nabi sakit, maka Nabi mendatanginya diajak masuk Islam. Jadi ini kita harus betul-betul memahami bahwa maksud daripada dakwah itu adalah menyelamatkan kehidupan akhirat itu pada prinsipnya itu. Bukan golek bolo dakwah itu, menyelamatkan umat. Nek golek bolo ngusar mati atau apa-apa gunane? Masuk Islam ya ora kena dimanfaatne apa-apa. Ya. Tetapi dakwah ini adalah untuk didorong dengan rasa sayang untuk menyelamatkan akhiratnya umat ini pada prinsipnya. Yes. Nanti. Nanti. Surat apa tuh? Surat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiyalan diruyatakan anna hadhil ayata temen saikila ayat iku nazalat tumurun apa hadhil ayat fi Amrata binti Muhammad bin Maslamah wa zawjiha Sa'ad bin Rabi' tazawwajaha ngawini sapa si Sa'ad bin Rabi' ing Amrah wa ya ing kalih utai Amrah iku sahabatun isih nom fala ma'ala mongkare kane wis ngluhuri ing Amrah apa al-kibaru sifat tuwa
Jadi maksudnya sudah tua tapi susunan bahasa Arab itu alaha al-kibar ya. Jadi sudah diatasi dengan sifat tua, tadi sudah tampak tua. Tazawaja mengko ngak kawin meneh sapa ya si Sa'ad bin Rabi syabatan ing wadon kang isih enom. Wa atharohalan ngutamaaken sapa si Sa'ad ing syabah alaiha ngalah-ngalahaken ing atase Amrah. Wa jafahalan ngedoi sapa ya si Sa'ad bin Rabi ing Amrah. Jafa ya wis ora merdulekne mangkoti. Fa'atat mengko nekani sapa ya si Amrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syakat lan madul sapa si Amrah ilaihi marang Rasulullah dalika ing perbuatane Sa'ad bin Rabi. Walang tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Walang tastati'u lan ora pisan-pisan mampu sira kabeh antak tilu yen to berbuat adil sira kabeh bainan nisa'i ing dalem antane pira-pira wadon. Ae lan takdiru tegese ora mampu sira kabeh ala taswiyati ing antase madhaaken bainahunna ing dalem antarane nisa fi mailit tibai ing dalem sondongi watek. Wa idza lam takdiru adika ora mampu sira kabeh alaihi ing atase berbuat adil lam takunu mengko ora ono sira kabeh mukallafin diperdibihi kelawan berbuat adil. Walau harusum lan senajan nemen-nemeni sira kabeh ai jahatum tegese nemen-nemeni sira kabeh ala iqamatil adli ing atase negakaken keadilan fil hubbi ing dalem cinta. Fala tamilu mongko aja padha condong sira kabeh kulal mail kelawan sak teman-temane condong ilal lati marang wadon tuhibbuna kang padha nyintai sira kabeh ing lati fil qismi ing dalam pembagian wa nafaqat lan nafaqah. Ai innakum tegese sira kabeh iku lastum ora sira kabeh iku manhiyin dilarang ngan hausulit tafawut saking terjadine perbedaan pertautan perbedaan fil mailil qalbi dalam condong ati. Lianna dzalika krasengkone tafaw kalian dzalika krana temusne mengkono-mengkonone masalah mailul qalbi iku kharijun metu an wusikum sing kemampuan ira kabeh. Walakinnakum tabani sira kabeh iku manhiyuna dilarangan dari dzalika tafawut saking ngedengaken mengkono perbedaan fil qauli ing dalam ucapan bal fi'li lan perbuatan fatadharuha mongko padha ninggalake sapa sira kabeh ing wadon kal mu'allaqati kalih dene kaya dene kang digantung. Ai fatab kau tegese tetep apa lukhra wadon kang weneh kang ora disenengi la ayimun ora kalih utawi ukhra iku ayim ora duwe bojo waladatu ba'lin lan ya ora kena diarani duwe bojo. Diarani duwe bojo ora tau dikumpuli, diarani gak duwe bojo nyatane ya ora dipegat. Kama ana syai'a kaya dene temen siji-siji al mu'allaqi kang digantungaken iku la yakunu ora ana apa syai' iku alal ardi ing atase bumi wala ala sama lan ora ing atase langit. Wa fi qiraati ubih fatadharuha kal masyunah kaya dene wadon kang digunjara. Wa ing tuslihu lan lamun dandani sira kabeh mak ing perkara maudha kang wis liwat apa ma min mailikum saing condong ira kabeh wa tadruha wa tatadaru tadaraka ya tadaraku lan padha nyusuli sira kabeh ing mamallah bi taubati kelan taubat wa tatakulan padha takwa sira kabeh bil mustaqbali ing dalam zaman kang diadepake ngan misli sing sepadane mamallah ghafarallahu lakum dzalika imkune mamallah fa innallaha mangko temen suni Allah kana ana sallallahu ghafurur rahima akeh pangapurane to welasan wa yaghfiru mongko ngapura sa Allah mak ing perkara hasala kang terjadi apa fil qalbi amali sing condong
ila ba'dina marang sebagian nisa azwaj duna ba'din dudu sebagian kang liya wa yatafadzalu paring anugerah sawallahu alaikum mengatas sira kabeh bi rahmati iklan rahmati Allah. Jadi iki ning kaitan karo ayat wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Tetapi keadilan yang dimaksud di sini ini adalah keadilan yang sebatas kemampuan manusia, bukan keadilan yang 100%, yaitu keadilan urusan nafkah, urusan waktu, urusan ucapan. Tapi masalah keadilan urusan yang di luar kemampuan manusia, condongnya hati kepada sebagian istri dan sebagainya ini, nah ini di luar kemampuan, ya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Maka wa in khiftum alla ta'dilu itu tidak boleh jadi hujah bahwa kawin itu tidak boleh lebih dari satu. Karena ini sebagian negeri Arab seperti di Tunis, ya ini karena terpengaruh orang Barat. Ya, itu mereka membuat undang-undang kawin lebih dari satu itu nggak boleh. Karena dengan dasar wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan digandengkan dengan ayat walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Sudah divonis oleh Allah kamu nggak bisa buat adil. Makanya kamu ya sudah nggak boleh lebih dari satu kalau begitu. Lah ini pemahaman yang keliru. Justru walang tastati'u an ta'dilu bainan nisa ini walau harastum fala tamilu kullal mail fadadhur kal mu'allaqah ini rukhsah. Jadi keadilan yang dimaksud itu ya keadilan yang sekemampuannya manusia, bukan keadilan yang lebih dari kemampuan manusia. Jadi ini termasuk samahatul Islam, kelonggaran Islam. Ya itulah memang di sini ini ujian, ya. Ini ujian bagi wanita, ya. Ujian juga bagi laki-laki. Maka dikatakan dalam satu hadis wanita itu diuji dengan kecemburuan, laki-laki diuji dengan pedang dalam jihad. Jadi wanita ini kena kecemburuan ini bisa hilang akalnya, ya, sehingga dia akan merusak segala aturan. Begitu juga kalau laki-laki sudah takut berjuang juga sudah kehilangan akalnya, kehilangan agamanya gitu. Memang dunia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya ujian. Enggak ada yang bisa puas semua, itu enggak ada di dunia ini. Laki-laki pun dalam kehidupan berumah tangga itu enggak ada ceritanya bisa puas 100%. Enggak bisa ya. Dunia kok puas itu, surga ya. Sehingga begitu juga wanita juga tidak akan bisa puas 100%. Tapi kalau kita ini memandang dunia ini memang ujian, ya dalam tidak kepuasan itu kita tetap menjaga agama, ya selamat semua. Akhirnya ke surga puas semua 100%. Seperti aturan laki-laki boleh kawin lebih dari satu. Ini mungkin bagi sebagian wanita juga dirasa berat. Tapi tidak semua wanita, sebagian wanita merasa berat. Yang merasa berat ya istri yang pertama biasanya. Ya. Kalau istri yang kedua tidak merasa berat, kalau merasa berat nggak mau dikawin dia kan. Ya. Jadi perkataan ini aturan boleh kawin lebih dari satu ini satu aturan yang memberatkan wanita. Ini kata-kata ini juga tidak benar gitu. Kata ini enggak benar. Karena dia ini kawin yang kedua dengan wanita juga kan.
Kawin yang ketiga juga dengan wanita, bukan dengan laki-laki kawinnya itu. Ya. Berarti yang tiga itu kan tidak keberatan, yang keberatan kan cuma yang pertama tok. Jadi kalau dibikin angket itu yang tidak setuju itu keluarga itu cuman satu, yang tiga itu setuju. Nah ini berkata real, berkata kenyataan kan begitu. Cuman ini juga wanita-wanita itu juga jangan takut bahwa nanti bagaimana suami saya kawin enggak bisa. Ya. Orang itu kawin itu dengan rizkinya kok, bukan dengan kemauannya. Ya. Sebagaimana kalau orang itu bukan rizkinya enggak bisa makan, kalau bukan rizkinya ya enggak bisa kawin. Ya. Jadi perkara itu akan berjalan dengan takdir. Jadi jangan sampai aturan demikian ini kemudian wanita itu terus ketakutan, terus marah terus sama suaminya, khawatir suaminya kawin lagi dan sebagainya. Itu pemikiran setan itu, ya. Pemikiran setan. Kalau bukan rizkinya nggak bisa. Nah kalau sudah rizkinya kamu nggak bisa ngalang-ngalangi. Yang penting kamu itu kewajibannya sebagai wanita apa, sudah titik. Dunia tidak lama saja. Orang mungkin memandang apa itu kawin lebih dari satu ini satu kemudahan yang luar biasa untuk laki-laki. Itu pandangan sepintas. Nyatanya tidak, nyatanya tidak. Nyatanya ya laki-laki yang bisa kawin lebih dari satu itu cuma bisa dihitung jari. Nyatanya ya nggak bisa gitu. Sampai di negeri-negeri yang memang sudah resmi diperbolehkan orang itu kawin lebih dari satu seperti di Saudi umpamanya, ya jarang orang itu punya istri dua itu juga jarang. Tetapi ini termasuk mahasinul Islam, mahasinul Islam apa itu hikmah di dalam syariat Islam begitu itu. Nah, itu namanya Abdullah Karkun dari Australia. Penanggung jawab Australia, penanggung jawab Sydney, dia cerita dia ini guru SD. Guru SD satu kelas muridnya ada 35. Tapi 35 itu yang tahu ayahnya cuma 5 saja. Yang 30 itu nggak tahu ayahnya siapa. Coba bayangkan ini. Jadi Islam itu memberikan kelonggaran dalam kondisi-kondisi tertentu, orang itu diizinkan kawin lebih dari satu, itu sebetulnya adalah maslahat yang sangat besar bagi wanita itu sendiri. Sehingga jadi resmi, anaknya itu jadi resmi tahu ayahnya. Di negeri-negeri barat itu kebanyakan nggak tahu itu anak itu ayahnya itu siapa, nggak tahu. Apalagi didukung dengan aturan dari Vatikan, orang tidak boleh cerai. Ya. Orang itu kalau sudah kawin nggak boleh cerai sampai mati. Ya. Maka akhirnya itu orang tuh nyelonong sana, nyelonong sini, sudah nggak karuan jadinya itu. Jadi kelihatannya di negeri barat itu secara undang-undang laki-laki itu tidak boleh kawin kecuali satu. Pada hakikat prakteknya akhirnya jadi semua wanita jadi istrinya. Jadi pelacuran massal jadinya. Dan ini perlu difahami betul-betul oleh kita ini, bahwa aturan Islam itu memang aturnya Khalik itu ada terbaik, yang terbaik. Tapi kalau Islam ini orang itu diizinkan resmi, genah. Ya mungkin ini ada keberatan, tetapi itu jauh lebih baik daripada laki-laki itu jadi pelacur. Daripada sembunyi sana, sembunyi sini.
Sampai saya pernah baca satu artikel di satu majalah itu, judulnya itu Na'udzubillah, ya. Jadi diadakan satu penelitian itu kepada orang-orang kaya, ya, di Indonesia ini loh. Ada orang kaya, bagaimana kehidupan kamu itu? Ya ternyata kebanyakan mereka ini pezina-pezina semua. Kemudian oleh yang mengadakan penelitian, kenapa kamu tidak kawin saja? Oh saya, kalau kawin itu risikonya banyak katanya dia. Ya, harus menafkahi, harus bikinkan rumah, harus ke pengadilan, harus berantem dulu sama istri saya yang pertama. Nah, lebih baik berzina katanya. Ini pemikiran di Indonesia, bayangkan. Apa enggak ngeri itu? Jadi sebetulnya seperti apa itu demonstrasinya istrinya Gus Dur anti poligami itu, sebetulnya itulah jalan menuju pelacuran massal itu. Jalan menuju penghinaan terhadap wanita sendiri. Sepertinya satu wanita itu dijadikan wah ini ratu di rumahnya, ya, tapi di satu sisi yang lain maka akan banyak sekali wanita jadi pelacur dan laki-laki juga, gara-gara itu. Jadi makanya syariat Islam itu Masya Allah indah betul, tapi tidak bisa difahami dengan sepintas nafsu. Nah kalau syariat-syariat aturan manusia itu sepintas nafsu itu seperti cocok itu, cocok. Tapi nanti kalau direnungi membahayakan pada manusia itu sendiri. Yang bisa memahami syariat Islam itu hanyalah orang-orang yang betul-betul berpikir. Sampai ini kemarin ada itu orang Jerman datang ke markas itu cerita. Jadi ada seminar di Jerman. Yang seminar itu diadakan orang Yahudi untuk menjelek-jelekan Islam. Kaitan dengan poligami. Maka ya orang-orang perempuan-perempuan diundangin semua dengan pikirnya orang-orang Yahudi itu nggak ada itu wanita yang setuju dengan poligami, nggak akan ada. Maka dia cerita mengenai keburukan-keburukan poligami, keburukan-keburukan. Kemudian minta pendapat orang yang hadir. Satu wanita bukan orang Islam. Orang Nasrani asli Jerman ditanya, "Gimana pendapat kamu?" "Kalau saya setuju poligami." "Saya lebih suka menjadi istri yang resmi daripada saya jadi pelacur seumur hidup saya," katanya. "Saya itu punya anak 8, nggak ada yang punya ayah," katanya. Sehingga akhirnya seluruhnya yang mikul biaya hidupnya saya sendiri semua. Kalau orang Islam tuh enak itu jadi istri resmi katanya. Sehingga ada yang bertanggung jawab. Sehingga akhirnya seminar tadi itu buyar begitu saja, sudah pulang sendiri-sendiri. Ya coba ini. Tapi istilah Maulana Umar, namanya penyakit itu kalau belum parah kadang-kadang itu dirasa itu enak gitu loh. Seperti orang kena sakit gatel, kalau belum parah itu dikukuri itu malah enak gitu. Tapi nanti kalau sudah tambah nemen bonyok lah baru teriak-teriak. Nah begitu juga kemaksiatan atau penyelewengan dari syariat, itu awal-awalnya itu sepertinya itu enak itu. Masyarakat itu longgar, pergaulan bebas, nggak usah repot-repot. Ya. Pertama kali itu sepertinya itu macam enak gitu. Tapi jadi-jadinya pada akhirnya itu musibah bagi manusia itu sendiri. Ya seperti di negeri-negeri barat itu. Didengungkan pertama kali keluarga berencana. Ya seperti di Indonesia itu. Akhirnya keluarga berencana itu sampai mancep di otaknya mereka.
Sampai orang itu nggak berani mana akhirnya itu, nggak berani punya anak. Sehingga mereka kebingungan, penduduknya tambah hari itu tambah berkurang, bukan nggak ada perkembangan penduduk itu nol, bahkan merosot. Sehingga akhirnya orang kalau punya anak, maka dikasih hadiah oleh pemerintah. Nah kan aneh kan? Di negeri Cina juga begitu juga. Ini Cina ini negeri, negerinya sak miliar itu penduduknya. Orang yang punya anak lebih dari satu dihukum. Nah, tapi sekarang ini mereka balik. Malah orang itu suruh punya banyak anak. Kan aneh itu. Ajib betul. Nah ini Indonesia juga begitu. Ini lagi-lagi tren-trennya KB. Madiun dapat hadiah. Ya, karena berhasil KB-nya. Belum nanti. Nanti kalau tahu-tahu penduduk itu habis, ya, yang datang orang-orang luar negeri kerja di Indonesia, baru kapok nanti orang Indonesia itu. Iya. Seperti yang terjadi di negeri-negeri barat. Jadi justru orang-orang pendatang, imigran-imigran itu yang banyak. Dari luar negeri datang, enggak, karena penduduk situ enggak berkembang. Pada mati enggak ada gantinya. Kan aneh. Jadi aturan manusia itu sepintas seolah-olah itu benar, tapi akhirnya itu enggak benar. Tapi kalau aturan agama sebaliknya, awalnya itu sepertinya itu memberatkan, akhirnya memudahkan. Apa saja itu. Kaitan dengan perkawinan, kaitan dengan ekonomi. Nyata kan di mana-mana bank kan bangkrut sekarang. Sampai di Parlemen Inggris pun sudah diusulkan supaya Inggris itu semuanya sistem bank yang ada di Inggris itu dibikin tanpa bunga, dijadikan seperti bank Islam aja semua. Kenapa? Nyatanya bank-bank Islam yang ada di Inggris itu nggak ada yang bangkrut. Yang bank-bank ribawi bangkrut. Sampai dibicarakan di parlemen itu. Aneh kan? Tetapi kalau ini disetujui, Yahudi ya kebakaran jenggot. Apalagi jenggotnya nggak punya lagi. Karena kehidupan mereka itu dengan cara memeras itu. Kehidupan Yahudi itu caranya ya dengan bank-bank itu meres orang dengan cara bank itu. Orang suruh menghargai kertas yang tidak berharga pada hakikatnya itu. Maka bisa dibikin permainan. Yang kertas karet nyetak ya loh kan. Kertas itu kan nggak ada harganya tuh pada hakikatnya itu. Lain dengan emas, perak memang ada harganya. Ya ketika uang kertas ini dijadikan uang pokok, mesti terjadi kegoncangan-kegoncangan dan penyelewengan-penyelewengan. Akhirnya sebetulnya itu pengendalian ekonomi itu bukan pengendalian ekonomi tapi politik. Mana negara yang bisa menekan negara yang lain, lah nanti itu harganya jadi mahal. Gitu. Uangnya itu. Jadi ini perlu kita renungi betul. Syariat Islam itu syariat yang luar biasa, yang sempurna, yang hak, yang sempurna. Cuman dunia itu ada ujian. Setiap Allah SWT menurunkan aturan, pasti Allah menurunkan ujian. Seperti Bani Israel itu. Hari Sabtu enggak boleh jaring ikan ya. Setiap hari Sabtu ikan itu malah bodoh nongol. Yauma yabtihim ya'tihim syurra'a wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Itta'tihim haitanuhum yauma sabtihim syurra'a wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Kalau bukan hari Sabtu hilang. Kalau hari Sabtu pada nongol. Nenek. Begitu juga Allah SWT memberikan aturan ekonomi, umpamanya dilarang riba. Nanti itu Allah munculkan itu ujian-ujian.
Karena di mana-mana orang itu riba dan kelihatannya riba itu menguntungkan. Jadi perkara umum. Sehingga ini jadi ujian untuk orang yang mau meninggalkan riba. Kadang-kadang guys sudah belajar agama, sudah ini, tapi kalau suruh meninggalkan riba ya nggak bisa. Ini darurat katanya. Darurat apa? Wong kowe ninggalnya riba mau mati ini ya darurat ini. Jadi Allah SWT kasih ujian. Nah, begitu juga urusan ini poligami ini juga Allah datangkan aturan, juga Allah datangkan ujian. Ujiannya itu apa? Ya wa ahudiratil anfusus syuha itu tadi. Apa itu? Kecemburuan, kerakusan dari laki-laki, dari wanita. Laki-laki dibikin tidak adil, wanita itu juga dibikin rakus. Akhirnya itu aturan tadi jadi ujian buat keluarga itu. Nah, kalau orang itu menyadari ujian-ujian tadi, ya lulus. Kalau tidak, ya akhirnya berantem terus. Tapi kalau menyadari ujian dan jalan keluarnya adalah syariat, baru bisa tenang. Baru bisa tentram. Apa saja itu. Kalau kita dapat kesulitan, ya, kalau dapat kesulitan apa saja, nanti mesti itu ada ujian. Ujiannya pertama kali apa? Kita ingin menyelesaikan kesulitan itu dengan cara maksiat. Ya, dengan cara nipu, dengan cara nyolong, dengan cara bletok, ya, dengan macam-macam lah. Nah, kalau kita ini memahami bahwa ini ujian dari Allah SWT, kita terpegang pada agama, akhirnya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tahu-tahu jalan keluar datang. Ini perlu kamu renungi. Setiap aturan ada ujiannya. Mungkin nanti kamu di rumah itu akan dipercaya orang jadi takmir masjid. Ya. Biasanya kan gitu. Jadi imam masjid. Dan di masjid itu ada kotak amal. Kamu yang tanggung jawab. Gimana ini? Darurat ini. Ya. Ad-darurat tubihul mahdurat. Nah, akhirnya kotak amal itu dimakan. Ya. Siapa yang akan berani tanya sama saya? Saya kiainya. Nah, itu nanti terjadi musibah. Kamu akan hidup dalam kegelapan yang enggak ada habisnya. Tapi kalau kamu sabar, lebih baik saya mati daripada makan yang bukan hak saya. Tahu tuh belak dikasih rizki yang halal, yang mudah. Itu sudah sunnatullah. Kalau orang itu betul-betul menahan diri dari yang haram, yang sebenarnya dia mampu untuk ngambil haram itu, maka Allah SWT akan memberikan jalan lain yang halal, yang mudah. Itu sudah pengalamannya para nabi, pengalamannya para wali, pengalamannya para ulama itu begitu itu. Saya pernah kasih cerita Kiai Ali Maksum. Kiai Ali Maksum Kerapia, rahimahullah. Beliau ini mau beli tanah di dekat pondok. Zaman dulu tahun 80-an, 50 juta, itu banyak sekali. Nggak punya uang, tapi ini tanah ini harus dibeli yang dekat pondok. Dan waktu itu masih gawat-gawatnya Pak Harto itu. Tahu-tahu Pak Harto ngirim LB Murdani, datang situ bawa uang pas 50 juta. Mau disumbangkan sama Kiai Ali. Dia cerita langsung dengan saya, ini bukan dongeng orang lain. Maka Kiai Ali itu mengatakan, saya tidak mau. Maka LB Murdani itu, kenapa Pak Kiai nggak mau? Itu sana juga mau, Kiai sana juga mau. Saya tidak mau. Kenapa? Itu kan kiai-kiai besar, kata Kiai Ali. Itu kiai-kiai besar. Saya ini kiai kecil nggak berani. Insya Allah. Ditolak.
Katanya Kiai Ali, kalau saya dikasih sama Pak Harto mungkin masih saya pikir-pikir, mungkin akan saya terima. Tapi kalau yang ngasih ini Albi Murdani itu Yahudi katanya dia. Sampai mati pun saya nggak akan terima katanya Kiai Ali. Nah, sudah begitu pulang Albi Murdani. Masih nawarin lagi. Pak Kiai kalau saya kasih mobil bagaimana? Ini ada mobil. Saya sudah punya mobil kok. Sudah. Nggak mau. Kalau kamu jadi kiai ditawari begitu kira-kira gimana? Bisa nggak nolak kira-kira? Laisal khobar kalau muayana. Berita dengan kenyataan tuh lain kan. Nah, pas gak di duit. Nah kok ini wong nawari, alah karom-karom sithik gak apa-apa. Darurat. Kuwabeh ning ngaji 10 tahun iki sing ngapal nggur sitok-tok ad-darurat tubihul mahdurat. Sing liyane wis gak ening sing ngapal. Maka Kiai Ali itu cerita. Kemudian saya sholat hajat. Saya sholat hajat 2 rakaat, kemudian saya baca Fatihah 21 kali. Setiap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saya baca 21 kali juga. Setelah itu saya doa, ya Allah saya minta uang untuk bayar tanah. Nih. Sudah gitu dah. Dan ini sudah mujarab katanya beliau ini. Pokoknya saya setiap sholat hajat, terus baca Fatihah 21 kali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 21 itu biasanya masalah apa aja selesai. Itu waktu awal-awal dakwah itu. Saya khususi ke sana oleh Kiai Ali dikasih ijazah itu. Kamu amalkan ini kata beliau ini. Nah, setelah itu nggak lama kemudian habis sholat subuh tahu-tahu ada tamu. Seorang pengusaha di sana namanya Pak Mujab dulu. Habis sholat subuh, Yai terus badhe tumbas tanah Yai. Iya. Lah ampun gak ada harta dereng. Dereng. Niki kula nyumbang sekedhik Yai. Ya sedekahan kono. Pikirane Kiai paling ya 500, wong nyumbang ya apa 1 juta. Oke. Ya sedekahan kono aku sik arep ngerampung nih wiritan. Akhirnya tamune mulai didilok 50 juta pas. Padha karo neh arep ngowahi Albi Murdani. Nah aneh ta? Jadi wong iku mau nek wani nolak perkara sing haram, kuwi engko arep teko perkara sing halal sing enak ya mulya. Ngerti kan? Iki ujiane santri iki ngono kuwi lho Kang. Sampai aku ingin diceritani sapa satu ulama Azhar. Syekh Abdul Fattah Abu Ghaddah cerita bagaimana ada santri di Azhar yang kelaparan, betul-betul kelaparan sudah. Akhirnya dia ini jalan-jalan di sekitar Azhar itu kan banyak rumah-rumah mepet-mepet gitu. Maka dia ini membau-bau roti yang sedang dipanggang, arum sekali, perutnya sudah nggak kuat nahan. Akhirnya dia masuk ke rumah itu, pas nggak ada orang, roti itu masih hangat langsung dicakot. Tapi begitu dicakot dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ngaji bertahun-tahun akhirnya nyolong, diturunkan, nggak jadi ditelan. Setelah itu dia balik ke masjid lagi dalam keadaan kelaparan. Ketika duduk di masjid tiba-tiba dipanggil sama kiainya. Kamu ke sini. Kamu mau nggak kawin katanya kiainya. Oh alah Pak Kiai, saya ini nggak punya apa-apa kawin. Enggak, ini loh tetangga masjid di depan itu.
Dia itu bilang sama saya suruh carikan suami, suaminya mati, dia wanita kaya, ya, masih muda lagi, ya, dia suruh nyarikan, pokoknya suruh carikan santri saya siapa aja mau dia. Kamu mau apa enggak? Insya Allah, ya. Insya Allah. Ya. Nah itu wanitanya sudah di depan masjid itu. Saya nikahkan sekarang ya. Insya Allah. Ya. Langsung dipanggil wanita. Ini loh santri saya, mau apa enggak kawin dengan ini? Insya Allah. Ya. Akhirnya dikawinkan langsung di masjid itu. Ini zaman orang dulu itu kawin tuh enggak dedek bengek. Apa itu panjang-panjang. Setelah itu dibawa oleh istrinya ke rumahnya. Ternyata rumah di mana dia nyolong tadi. Maka istrinya itu, nah kita sekarang makan ya katanya. Maka diambilkan roti yang masih hangat dari dapur. Maka dihidangkan roti itu. Maka dia terkejut, wah ini roti yang saya cokot tadi. Ya. Dan istrinya pun terkejut ini. Ini kok ada bekas gigitan ini. Siapa kurang ajar nih masuk di gigit roti ini? Gitu. Masya Allah. Gitu. Ini cerita ini ditulis di kitab-kitab. Jadi orang itu kalau mau menahan diri dari yang haram, Allah SWT kasih perkara yang halal. Dengan cara yang mulia lagi. Lagi eling-elingen Kang iki. Bab iki eling-elingen tenan. Jadi jangan wah mumpung iki golek harome angel kok ngenteni sing halal ya nek bagian. Lah iki nek santri pikirane ngene iki rusak. Maka waktu pertemuan apa itu wali santri itu. Pertemuan wali santri di Trangkil ya. Nah itu kan banyak juga kiai apa bunyai-bunyai dari Mojogeneng dari sana apa itu Mojokerto sana datang itu heran itu cerita sama istri saya itu heran pertemuan apa herannya itu loh waktu bagi makanan itu loh kok semua diam aja nggak ada yang keroyokan ya ketepatan nih jadi santri tidak keroyokan itu sudah mengesankan orang-orang itu kan bukan dibagi makanan keroyokan muselak bagian nah ini betul-betul imannya ini rusak loh begitu itu maaf ya Wan ini sih tak omongin ini apa masalah ini ya dia ingin aku diceritani wong DPR Magetan nih niku sing kok santri-santri niku kok nggih teng DPR niku kok nggih disukani dhuwit kok nggih purun to tibake niki sing ngomongi duduk santri kula kinten santri niku mboten purun disukani dhuwit disuap lho sing santri sing di DPR lho maksudnya kok nggih purun niku jawab niku selali karo santri nek santri tenan nggih mboten purun niku biyene teng pondoke Mbeling akhire ngoten niku nek mau biyen niku tertib nggih mboten dadi DPR nek ngomong ngono kuwi tak tutupi kan padha-padha santrine gak tutupi ya isin kabeh dadine niki dadi wong-wong sing ning njaba pondok kuwi ngira wong pondok kuwi wong apik-apik ngono lho Kang nek sing dikira iki lho piye ngono takror